Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam untuk kelas 11. Kali ini kita akan membicarakan bab 2 pada pertemuan yang ketiga ini. Bab 2 berjudul Bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Jadi untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan membicarakan tentang memelihara lisan ya. Jadi adalah pembahasan kita tentang memelihara lisan atau lidah. Jadi pada bagian yang A, pentingnya kita menjaga lisan. Lisan atau biasa pula itu disebut dengan lidah. Bisa dikatakan sebagai bagian anggota tubuh yang sangat berharga ya. Betapa tidak melalui lisan yang tidak tertata itu bisa saja muncul pertengkaran atau perselisihan karena salah paham. Itu semua gara-gara lisan yang tidak kita tata. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira hebatnya. Peperangan mungkin bisa jadi karena tadi tidak menjaga lisan sehingga menimbulkan korban yang demikian besar sampai ribuan ya atau jutaan orang karena gara-gara lisan saja ya. Jadi lisan ini penting untuk kita jaga. Sebaliknya, selain menimbulkan malapetaka, juga lisan itu dapat menimbulkan perdamaian ya. Kesejukan hati, cinta dan harapan yang tersemai di lubuk jiwa untuk satuan atau puluhan bahkan jutaan atau miliaran manusia. Nah, itu adalah lisan. Jadi bisa membawa kondisi yang positif, bisa pula yang negatif. Yang positif misalnya melalui lisan para nabi dan rasul dalam bentuk wahyu atau suhuf atau saipah. Saat ini kita banyak dijumpai manusia beriman dengan segala plus minusnya. Jadi nabi itu juga membawa risalah, mengajarkan kepada umatnya itu juga dengan lisan. Di sini adalah kegunaan bagaimana dengan lisan dapat mengajak kepada kebenaran dan menjauhi kepada kekafiran atau kekufuran lah yang menyebabkan orang itu masuk neraka. Karena itu kita semua termasuk pelajar harus tetap rajin belajar dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, meskipun di sekitar kalian muncul berbagai macam berita atau informasi negatif tentang kondisi negara dan dunia yang semakin mengkhawatirkan ya. Kalau dulu mungkin pernah kita lewati, yaitu bagaimana terjadinya wabah penyakit misalnya COVID-19. Nah, itu juga bagaimana keadaan dunia menjadi tidak menentu, orang jualan tutup misalnya kan, di rumah saja dan lain sebagainya. Itu keadaan yang tidak menentu karena terjadinya COVID-19. Berdasarkan paparan tersebut, lidah dan lisan kita ini harus tetap dijaga dengan baik. Itu dapat dilihat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Jadi tipis sekali perbedaan antara bahagia dan celaka serta senang dan susah hanya dari penggunaan lisan. Jadi dengan lisan bisa membuat orang bahagia, dan dengan lisan juga bisa membuat orang
celaka dan sakit hati. Apalagi jika dikaitkan dengan ajaran Islam yang sudah memberikan rambu-rambu dalam penggunaan lisan. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Surah An-Nur ayat 24. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Surah An-Nur ayat 24. Dalam surah ini Allah menjelaskan saat orang-orang yang bergelimang dosa akan diajab oleh Allah di akhirat nanti, mereka membantah dan mengingkari perbuatan buruk mereka. Maka anggota tubuhnya yang menjadi saksi, lidahnya atau lisannya, tangan dan kaki mereka menjadi saksi dan menceritakan dengan rinci apa yang mereka lakukan sehingga tidak bisa berdalih lagi. Jadi dari ayat ini bahwa orang yang berdosa nanti yang akan mengingkari akan apa yang mereka perbuat, tapi yang menjadi saksi itu lidah mereka menjadi saksi, kemudian tangannya dan kakinya juga dapat berbicara menjadi saksi untuk membenarkan apa yang sudah mereka lakukan, ya. Bukan hanya lisan, tapi tangan dan kaki pun dapat menjadi saksi terhadap dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Bahkan di ayat lain, khususnya di Quran surah Yasin, lisan dan mulut akan dikunci. Termasuk diingatkan juga bahwa lisan ini adalah anugerah Allah. Kita semua dapat berbicara juga atas karunia-Nya. Kita bisa berbicara itu adalah dari karunia Allah, sehingga kita harus mensyukurinya dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat pada lisannya, misalnya membaca zikir, baca Al-Quran, bersalawat, menyebarkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang bermanfaat. Oleh karena itu jangan disalahgunakan. Perhatikan isi kandungan Quran surah Fussilat ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Artinya pada hari ini kami tutup mulut mereka. Jadi ada pula yang mulut itu ditutup, ya. Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan berikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran surah Yasin ayat 65. Pada ayat ini ada pula yang mulutnya ditutup, tidak bisa bicara, tapi tangannya lah yang menceritakan apa yang sudah mereka lakukan, dan kakinya juga akan menjadi saksi terhadap apa yang sudah mereka perbuat. Jadi kalau sudah nanti pada hari kiamat, mulutnya juga bisa ditutup, karena mulutnya ini dahulunya kan kalau dengan mulut orang bisa berdusta. Nah, jadi yang bicara itu bukan mulut lagi, tapi adalah tangan dan kaki. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lidahnya atau lisannya, seperti makna dasar Islam sendiri yang berarti selamat dan aman. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa lidah dan lisan itu harus digunakan dengan benar sehingga diri sendiri menjadi selamat, apalagi pihak lain, ya. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rawahu Bukhari. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik atau diam." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis ini disebutkan kalau kita itu siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau dia tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik dia diam daripada berkata yang salah-salah. Oleh karena itu penting kita untuk berbicara itu yang baik-baik atau diam kalau kita tidak mampu untuk berbicara yang baik daripada malah menambah dosa dan kesesatan serta masalah. Yang B, lisan antara fitnah, ghibah dan buhtan ya. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal, bisa fitnah, ghibah atau buhtan yang menjerumuskan diri sendiri dan pihak lain, bahkan sampai level negara dan dunia. Jadi kalau tidak tepat, pemimpinnya malah suka bicara sembarangan, bisa saja terjadi fitnah, ghibah dan buhtan, yang tentu saja hal ini tidak kita inginkan. Jadi harus kita pahami kenapa ini terjadi, karena itu semua gara-gara tidak menjaga lisan sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti fitnah dan ghibah. Kalau kita mendengar kata fitnah, mungkin kalian sudah geleng-geleng kepala betapa bahayanya daripada akibat fitnah ya. Fitnah ini adalah bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran dan dipakai oleh orang Indonesia. Jadi fitnah ini ada dalam Al-Quran, tetapi makna fitnah yang dipahami oleh orang Indonesia ini berbeda dengan makna fitnah yang terdapat di dalam Al-Quran ya. Kalau kita mungkin artinya jadi menyimpang atau sempit ya. Kalau dalam Al-Quran fitnah itu memiliki beberapa arti, antara lain cobaan. Jadi cobaan itu termasuk juga fitnah. Jadi orang mendapat fitnah bisa mendapat cobaan. Ujian bisa juga arti dari fitnah. Musibah, nah itu juga arti dari fitnah. Dan ada juga yang berarti siksa di akhirat atau dalam kubur, siksa kubur itu namanya fitnah kubur ya. Jadi ada yang di akhirat itu bisa juga diartikan dengan fitnah, seperti terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 217, wal fitnatu akbaru minal qatl. Ini artinya siksa bagi orang kafir orang kafir kelak di akhirat lebih besar daripada pembunuhan. Jadi bisa diartikan bahwa fitnah itu adalah siksa ya. Jadi siksaan bagi orang kafir kelak di akhirat itu lebih besar daripada pembunuhan. Demikian penjelasan dari Bapak M. Quraisy Shihab. Sedangkan makna fitnah yang dipahami masyarakat Indonesia adalah perkataan bohong dan atau tanpa dasar berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang lain, seperti menodai nama baiknya, merugikan kehormatannya. Nah, itu adalah fitnah yang ada atau yang berlaku di masyarakat kita. Islam melarang perbuatan fitnah karena banyak bahaya yang ditimbulkan, antara lain penderitaan yang menyebar kemana-mana. Jadi kalau orang fitnah, maka dia akan menyebarkan fitnah tadi, apalagi zaman sekarang lewat media sosial, di Instagram misalnya, YouTube, atau misalnya Facebook,
atau TikTok dan lain-lainnya. Dan jangan lupa pula bahwa tangisan dan rintihan doa orang yang difitnah termasuk orang yang dijolimi. Doanya ini cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencelakai diri sendiri baik cepat maupun lambat. Jadi hati-hati kalau orang yang memfitnah itu, maka yang memfitnah dia berdoa, maka akan menjadikan orang yang memfitnah itu akan mendapat azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, melalui lidah yang tidak tertata juga muncul ghibah. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Hujurat ayat 12, termasuk buhtan ya. Jadi ghibah itu ada pula yang nanti kita jelaskan, ada yang namanya buhtan. Keduanya sama-sama menimbulkan perselisihan, baik ghibah atau buhtan ini juga menimbulkan perselisihan, pertengkaran dan akibat buruk yang lebih besar. Pada titik inilah sekali lagi sangat penting bagi kita semua agar pandai-pandai menjaga lidah atau lisannya. Karena lidah atau lisan ini ya seperti pedang. Al-lisan kasoib, jadi lidah ini seperti pedang. Kalau kita tidak pandai menjaganya, maka kita bisa celaka. Ghibah adalah membicarakan orang yang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenanginya. Jadi ghibah itu adalah kita membicarakan orang lain, yang orang yang lain itu kalau dia mendengar apa yang kita kisahkan itu dia tidak senang, walaupun yang dibicarakan itu adalah benar. Termasuk yang dibicarakan itu sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Jika yang dibicarakan itu keburukan orang itu tidak disandang oleh yang bersangkutan, inilah yang dinamakan dengan buhtan atau bohong besar. Jadi kalau kita menceritakan orang itu sementara orang itu memang tidak memiliki apa yang sifat yang kita bicarakan itu adalah buhtan. Kalau kita sering menyebutnya dengan fitnah, ya itu adalah buhtan atau bohong besar. Keduanya ini baik ghibah atau buhtan itu dilarang karena orang lain tidak senang kalau kita dibicarakan kejelekannya. Misalnya kalau orang itu kikir lalu kita sebarkan, maka dia tidak senang terhadap apa yang dirinya itu diceritakan, aibnya itu diceritakan kepada orang lain. Tapi kalau dia itu tidak benar, kita ceritakan seperti itu, maka itu namanya adalah bohong atau buhtan. Hadis berikut ini menambah pemahaman kita tentang ketiga istilah tersebut ya. Hadisnya berbunyi, artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasul menjawab, kamu menyebut saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Jadi kita menyebut sesuatu yang tidak disukainya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana jika yang disebut itu benar? Kalau yang disebut itu benar bagaimana? Rasulullah menjawab, jika yang disebutkan itu benar, maka kamu telah melakukan ghibah, membicarakan aib orang lain. Dan sekiranya yang disebutkan itu tidak benar, maka engkau telah melakukan buhtan. Jadi buhtan atau kebohongan. Hadis riwayat Muslim. Jadi baik ghibah ataupun buhtan atau kebohongan ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah dan tidak disukai, dan dua-duanya merupakan perbuatan dosa yang harus kita hindari. Kemudian petunjuk menjaga lisan, berikut ini ada beberapa petunjuk dalam penggunaan lisan, antara lain 1. Menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan kita pula berbicara yang berlebihan, jangan kita melakukan kebohongan dan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Kemudian jauhi pembicaraan yang batil, kotor dan jorok. Nah, itu kita jauhi. Kemudian 3, jangan berkata dusta atau palsu. Kemudian jangan menggunakan lisan itu untuk menggunjing orang lain. Nah, itu adalah juga dilarang. Kemudian jangan kita ini berkata yang kasar-kasar. Jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Nah, itu hendaklah kita jauhi. Kemudian jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Kemudian jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun. Quran surah Al-Isra ayat 28, serta jauhi bantah berbantah-bantahan. Jadi dengan orang tuanya juga harus sopan santun, jangan kasar, dan jauhi kita ini banyak berbantah-bantahan atau berdebat yang tidak diperlukan, karena itu bisa menimbulkan permusuhan, perdebatan itu. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pertemuan yang ketiga dalam bab 2 ini, yaitu bagaimana kita menjaga lisan. Lisan ini walaupun kecil tadi lidah kita, tapi itu bisa berakibat positif atau negatif terhadap diri kita. Kalau kita tidak bisa menjaganya, maka bisa merugikan diri kita. Tapi kalau kita bisa menjaganya, mengelola atau memanfaatkannya, maka itu akan menjadi sesuatu yang bernilai kepada kita semua. Misalnya kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, atau menyampaikan ilmu pengetahuan, itu adalah sesuatu yang berguna. Tapi kalau kita gunakan hanya untuk berdusta, tadi mencela orang lain, menggunjing, menggibah, mengadu domba, nah itu akan menjadi kecelakaan bagi kita. Mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadikan amal soleh bagi yang menyampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.